Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat bunda-bunda di seluruh dunia dimanapun kalian berada. Channel Umi Nadia di sini. Hari ini Umi akan berbagi pengalaman ke kalian mengenai program hamil 1 bulan yang alhamdulillah berhasil. Dan Umi juga bakal kasih tahu ke kalian makanan apa aja yang harus dikonsumsi dan makanan apa aja yang harus dihindari ya bun. Karena itu berpengaruh banget ke program hamil kita. Jadi walaupun kita udah program hamil kesana kemari, tapi makanan yang gak dijaga itu sama aja kayak kita ngisi air di dalam gelas tapi bawahnya bolong ya. Jadi kalau diisi dia bakal jatuh, gak bakal keberisi gitu. Dan sebelumnya buat bunda-bunda yang belum subscribe, di-subscribe dulu channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya biar kita semakin dekat dan tidak ada jarak di antara kita. Oke, sebelumnya di sini kita hanya berbagi pengalaman. Jadi aku bukan ahli dalam kesehatan masalah kehamilan yang misalnya udah program kesana kemari nggak berhasil. Tapi itu jangan bikin bunda-bunda stres ataupun jadi down ya bun ya, karena itu juga berpengaruh banget ke program hamil kita. Sebelumnya aku mau ngasih tahu, aku ini termasuk orang yang berbadan gemuk ya bunda. Dimana sebelum aku hamil berat badan aku itu sekitar 65 kg dan tinggi cuman 158 cm. Jadi bunda, dengan berat badan aku yang seperti itu yang biasanya dipertanyakan sama netizen, mungkin itu penyebab aku susah hamil. Padahal gak seperti itu, karena kami bersama aku dan suami aku itu emang menunda kehamilan. Jadi dengan berat badan yang segitu juga menjadi bekal buat aku. Kalau misalkan aku program hamil, aku juga harus menjaga supaya berat badan aku itu nggak bertambah. Kalau bisa tuh berkurang ya bunda ya. Yang intinya makanan yang harus dihindari ya memang nggak boleh dimakan gitu ya. Kalau misalkan kalian mau hasilnya bagus untuk kalian juga, jadi kita harus bisa benar-benar puasa dengan makanan-makanan yang memang disuruh untuk tidak dimakan di program hamil. Selama aku belum program hamil nih ya, aku kan program hamil itu di Agustus, di bulan Agustus. Jadi sebelum Agustus itu sebenarnya aku kena penyakit ya, yang mungkin bikin aku sadar juga, yang bikin aku lebih memperhatikan berat badan aku saat itu. Jadi aku kena kolesterol bunda, dengan kolesterol yang kolesterol 240 lebih, yang mana itu udah bahaya banget, gawat banget untuk usia seperti aku yang masih 23 tahun. Jadi dengan kolesterol itu juga aku berasa kayak Allah itu memberi aku penyakit untuk kebaikan. Kalau aku nggak sakit mungkin aku nggak bakal nahan makan gitu. Jadi kolesterol itu kan nggak bisa makan daging, nggak bisa makan bakso dan lain-lain kayak seafood, cumi-cumi, itu kan kolesterolnya tinggi banget ya bunda ya. Dan ternyata itu juga berpengaruh buat kalian yang program hamil walaupun nggak kolesterol, tapi nggak boleh dimakan bunda. Jadi makanan yang nggak boleh dimakan saat kita program hamil itu seperti daging-dagingan, daging merah gitu ya. Nggak boleh makan bakso, pentol, terus juga cumi-cumi, udang, kepiting, itu nggak boleh banget dimakan. Itu pantangan banget ya bunda ya. Jadi kalaupun bunda udah minum susu, udah minum vitamin, tapi yang pantangannya masih dimakan, itu sama aja bunda melanggar aturan dan gak bakal berhasil ya bunda ya. Dan bunda juga jangan down, jangan stres. Barangkali bukan susu yang salah, bukan vitamin yang salah itu ada pada diri kita ya bunda ya. Karena kita kurang fokus, kurang menjaga makanan yang membuat programnya jadi gagal. Jadi kalau misalkan bunda udah tahu, itu jangan dilanggar lagi ya bunda ya. Harus benar-benar dijaga supaya hasilnya maksimal dan bagus. Nah jadi tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Yang penting kita harus bertekad, yang mana kalau misalkan kita mau berhasil ya kita harus berjuang. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu harus dihindari. Dan oh iya, aku pas waktu itu selalu makan buah alpukat dan minum jus alpukat. Nah aku yakin banget menurut artikel-artikel yang kita kalau misalkan makan alpukat sama madu, makan alpukatnya aja, minum jus alpukat, itu bakal
membantu kesuburan kita. Dan aku konsumsi itu Bunda. Selain minum susu, aku juga makan buah alpukat, bisa dicampur madu atau dikasih dibikin jus gitu ya. Maaf kalau aku ngomong rada belibet, karena ini ngomong sambil kayak ngos-ngosan gitu. Dan sekarang alhamdulillah aku udah hamil 36 minggu. Mungkin kalau bisa ya di 37 udah brojol ya, alhamdulillah banget. Biar kita bisa lebaran bareng. Oke, jadi selain kita menghindari makanan yang harus dihindari, jangan lupa berdoa juga sama Allah ya. Yang pastinya kan kita semuanya tergantung Allah. Yang penting ikhtiar. Kita tuh Allah tuh nggak bakal ngasih kita kepercayaan kalau kitanya aja nggak bisa menjaga makanan yang dilarang aja kita nggak bisa, apalagi kita menjaga anak. Mungkin di situ ya Bunda ya. Jadi walaupun Bunda udah program hamil kesana kemari, kalau Bundanya nggak bisa jaga makanan, ya siapa yang mau percaya kepada kita gitu ya. Karena anak itu adalah titipan seumur hidup, bukan cuman 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, enggak. Karena anak itu seumur hidup ya Bunda ya. Jadi kita harus siap juga, siap mental dan lain-lainnya. Tingkat keberhasilan yang bagus itu setelah kita haid, yang mana di sana ada masa subur atau masa ovulasi, yang mana di situ sperma akan dilepaskan ke dalam vagina dan berjalan menuju tuba falopi untuk membuahi sel telur pada saat yang tepat. Jadi aku saat itu download aplikasi kehamilan, yang mana aplikasi haid maksudnya. Di situ aku download untuk mengetahui kapan aku masa subur dan masa tidak subur. Jadi buat bunda-bunda itu penting banget ya Bunda ya, untuk kita jaga-jaga juga. Dan mungkin sampai di sini dulu video kita. Inti dari video kita hari ini, jangan lupa berdoa, perhatikan siklus haid Bunda, perhatikan masa subur, jaga makanan, jangan makan seafood, makanlah makanan yang sehat, konsumsi buah-buahan penyubur kandungan, dan yang terpenting jangan stres. Oke, sampai di sini dulu buat kalian yang belum subscribe nih ya. Ingat di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar kita semakin dekat dan tidak ada jarak di antara kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.